Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 186 sampai 190. Hari ini Yesus berkata kepadaku, Aku ingin agar dengan lebih mendalam engkau mengenal cinta yang berkobar-kobar dalam hatiku bagi jiwa-jiwa, dan engkau akan memahami hal ini apabila engkau merenungkan sengsaraku. Serukanlah kerahimanku bagi orang-orang berdosa. Aku merindukan keselamatan mereka. Apabila dengan hati yang remuk redam dan dengan iman yang kuat, engkau mendaraskan doa ini atas nama seorang berdosa, aku akan memberikan rahmat pertobatan kepadanya. Inilah doanya. Oh, darah dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman, engkau andalanku. pada hari-hari terakhir dari pesta karnaval, ketika sedang melaksanakan ibadat jam kudus, aku melihat betapa Tuhan Yesus menderita tatkala ia sedang diderat. Oh, siksaan yang sungguh tak terselami. Betapa hebatnya penderitaan Yesus ketika ia didera. Hai, kamu orang-orang berdosa yang malang. Pada hari pengadilan nanti, bagaimana kamu akan menghadapi Yesus yang sekarang kamu siksa dengan begitu kejam? Darahnya mengalir ke tanah, dan di beberapa bagian tubuh, dagingnya mulai berjatuhan. Di punggungnya, aku melihat beberapa tulang sudah tanpa daging. Yesus yang lembut, merintih lirih, dan mengeluh. Sekali peristiwa, Yesus menyadarkan aku betapa menyenangkan hatinya suatu jiwa yang dengan setia mematuhi peraturan biara. Jiwa akan menerima ganjaran yang lebih besar karena mematuhi peraturan daripada karena pertobatan dan mati raga yang berat. Tobat dan mati raga juga akan diberi ganjaran kalau semua ini dilaksanakan demi dan dengan mengutamakan peraturan, tetapi tidak akan diganjar kalau mereka mengabaikan peraturan. Pernah dalam suatu adorasi, Tuhan meminta agar aku menyerahkan diri kepadanya sebagai suatu persembahan, dengan menanggung sejumlah penderitaan sebagai penyilihan, bukan hanya untuk dosa-dosa dunia pada umumnya, tetapi khususnya untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di dalam komunitas ini. Serta-merta aku berkata, "Baik, aku siap." Namun, Tuhan Yesus memperlihatkan kepadaku apa yang harus kuderita. Dan dalam sekejap, seluruh penderitaan terbentang satu persatu di depan mataku. Pertama, maksud-maksud baikku tidak akan dipahami
akan muncul segala macam kecurigaan dan ketidakpercayaan, dan juga berbagai penghinaan serta kesengsaraan. Aku tidak akan menyebutkan segalanya di sini. Semua penderitaan itu membentang di hadapan mata jiwaku, seperti awan yang gelap gulita. Dari sana, setiap saat halilintar siap menyambar, hanya menunggu persetujuanku. Sejenak, sedari kodratku, aku merasa takut. Kemudian, tiba-tiba bel makan malam berbunyi. Aku meninggalkan kapel, gemetar dan bingung. Tetapi, pengorbanan itu terus-menerus terpampang di hadapanku, karena aku belum memutuskan untuk menerimanya atau menolak Tuhan. Aku ingin menempatkan diriku sepenuhnya dalam kehendak-Nya. Kalau Tuhan Yesus sendiri menimpakan penderitaan itu atas diriku, aku siap. Tetapi Yesus memberitahukan kepadaku bahwa aku sendiri harus memberikan persetujuan bebasku dan menerimanya dengan penuh kesadaran. Kalau tidak, semua itu akan sia-sia. Seluruh maknanya ada dalam keputusan bebasku di hadapan Allah. Tetapi pada saat yang sama, Yesus membuatku paham bahwa keputusan itu sepenuhnya ada di dalam kekuasaanku. Aku dapat menerima atau menolaknya. Maka dengan serta-merta aku menjawab, Yesus, aku menerima segala sesuatu yang ingin Kau sampaikan kepadaku. Aku percaya akan kebaikan-Mu. Pada saat itu, aku merasa bahwa dengan keputusan ini, aku sangat memuliakan Allah. Tetapi, aku mempersenjatai diriku sendiri dengan kesabaran. Begitu meninggalkan kapel, aku sudah harus berhadapan dengan kenyataan. Aku tidak mau melukiskannya secara rinci. Tetapi beratnya sebatas aku mampu menanggungnya. Aku tidak akan mampu menanggung lebih dari itu, meskipun hanya satu tetes lagi. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.